Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas mengenai titik stasioner, nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kalian juga sudah pernah membahas mengenai aplikasi turunan ini loh, yakni mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari pada matematika kelas 11. Tentunya masih ingat ya? Oke, sekarang mari kita simak paparan berikut ini. Ada yang masih ingat apa itu titik stasioner? Titik stasioner itu didapat ketika turunan pertama sama dengan 0. Nah, jenisnya sendiri ada 3 ya. Jadi titik stasioner itu bisa jadi titik balik maksimum, bisa jadi titik balik minimum, ataupun titik belok. Nah, ini adalah ilustrasi untuk titik balik maksimum. Jadi sebelah kirinya itu nilai turunan pertamanya lebih dari 0 dan sebelah kanannya nilai turunan pertamanya kurang dari 0. Kemudian selanjutnya adalah ilustrasi untuk titik balik minimum. Kebalikannya dari yang tadi ya. Nah, selanjutnya juga ada ilustrasi untuk titik belok. Titik belok ini ada 2 ya. Satu lagi seperti ini bentuknya. Sekarang kita bahas mengenai jenis titik stasioner ya. Misalkan Y sama dengan fx itu terdefinisi pada selang atau interval X lebih dari A dan kurang dari B yang memuat C, di mana f aksen X dan f double aksen X itu ada untuk setiap titik pada interval tersebut, dan f aksen C sama dengan 0, yang artinya X sama dengan C itu adalah absis titik stasioner. Untuk menentukan jenis titik stasionernya kita bisa melihat bagian seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan uji turunan pertama maupun uji turunan kedua, di mana keduanya itu bisa menentukan apakah titik stasionernya itu merupakan titik balik maksimum, titik balik minimum, ataupun titik belok. Kita mulai dengan uji turunan pertama ya. Untuk menentukan titik balik maksimum, jadi kita bisa lihat nilai turunan pertama di sekitar titik stasioner. Jika di sebelah kirinya itu lebih dari 0 dan di sebelah kanannya itu kurang dari 0, maka jenis titik stasionernya adalah titik balik maksimum. Nah, kemudian untuk titik balik minimum itu sebaliknya. Jadi nilai turunan pertama atau f aksen X-nya di sebelah kirinya kurang dari 0, kemudian berubah menjadi lebih dari 0, maka jenis titik stasionernya adalah titik balik minimum. Nah, sedangkan untuk titik belok, jadi nilai turunan pertamanya itu di sekitar titik stasionernya itu bisa dua-duanya lebih dari 0, sebelah kiri dan kanannya lebih dari 0, ataupun sebelah kiri dan kanannya itu kurang dari 0. Bagaimana dengan menggunakan uji turunan kedua? Oke, kalau menggunakan uji turunan kedua, titik balik maksimumnya itu diperoleh jika f double aksen C itu kurang dari 0. Itu fc-nya jadi nilai maksimum. Nah, sebaliknya kalau f double aksen C-nya lebih dari 0, maka fc-nya itu adalah nilai minimum. Nah, sedangkan titik belok itu diperoleh ketika turunan kedua sama dengan 0. Harus pakai cara yang mana? Apakah uji turunan pertama atau uji turunan kedua? Nah, itu nanti terserah kalian. Kalian lebih nyamannya pakai yang mana ya? Nah, sekarang kita lihat di sini diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi Y sama dengan 2 sinus X tambah kosinus 2X pada interval 0 sampai 2pi. Nah, di sini kita lihat ya, kita gambar grafiknya. Kita lihat di sini grafiknya itu hanya dibatasi 0 sampai 2pi. Kenapa? Karena kalau fungsi trigonometri itu berulang ya, periodik ya. Nah, kita lihat seperti ini, nanti dia akan ulang lagi setelah 2pi dan seterusnya. Nah, bagaimana perhitungannya secara aljabar? Mari kita lihat. Oke, langkah pertama adalah menentukan titik stasionernya dulu. Nah, titik stasionernya itu dapetnya gimana? Ya, betul ya, f aksen X sama dengan 0. Tadi fx-nya itu adalah 2 sinus X tambah kosinus 2X. Berarti f aksen X-nya adalah 2 kosinus X kurang 2 sinus 2X.
Karena diminta mau cari titik stasioner, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan 2 kosinus X kurang 2 sinus 2X sama dengan 0. Kita ubah yang mana? Kita ubah yang sinus 2X ya. Kita ubah sinus 2X menjadi 2 sinus X kosinus X. Sehingga diperoleh berapa? 2 kosinus X kurang 2 kali 2 sinus X kosinus X sama dengan 0. Lihat di sini punya faktor yang sama enggak? Ya, ada 2 sama kosinus X. Maka kita peroleh pemfaktorannya menjadi 2 kosinus X kali 1 kurang 2 sinus X sama dengan 0. Kemudian, kalian dengan 2 kosinus X sama dengan 0 atau 1 kurang 2 sinus X sama dengan 0. Ini artinya kosinus X-nya sama dengan 0 atau sinus X-nya sama dengan berapa? Setengah. Ya, betul ya. Udah kayak gitu, gimana ya? Kita tinggal cari aja nilai X yang memenuhi kedua persamaan ini dalam interval 0 sampai 2pi. Kosinus X sama dengan 0, udah pasti jelas lah X-nya berapa? Ya, X-nya itu adalah pi per 2 dan 3pi per 2. Oke, terus kalau sinus X sama dengan setengah, positifnya kuadran 1 sama kuadran 2 ya. Jadi X-nya berapa dong? Ya, X-nya adalah pi per 6 dan 5pi per 6. Jadi absis dari titik stasionernya itu ada berapa? Ada 4, pi per 6, pi per 2, 5pi per 6, dan 3pi per 2. Ingat ini absisnya ya, karena hanya X. Kalau titik stasioner itu berarti harus ada apa? Harus ada absis dan ada ordinat. Tadi kita udah dapet X-nya, absisnya. Sekarang kita tinggal nyari ordinat atau Y-nya. Nah, kan kalau Y itu adalah fx ya, jadi kita substitusikan semua absisnya ke dalam persamaan Y sama dengan 2 sinus X tambah cosinus 2X. Kita mulai dari pi per 6, berarti f pi per 6 adalah 2 sinus pi per 6 tambah cosinus 2 kali pi per 6. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 per 2. Maka titik stasionernya jadi apa? Titiknya koordinatnya jadi pi per 6, 3 per 2. Selanjutnya kita punya pi per 2. Sama juga kita substitusikan f pi per 2. Jawabannya adalah 1. Jadi pi per 2,1. Kemudian selanjutnya itu ada 5pi per 6. F 5pi per 6 itu adalah 3 per 2 lagi. Oke, sekarang ada nggak yang kira-kira nebak bahwa nilai dari F 3pi per 2 itu adalah 1? Nggak salah seperti itu ya, kita harus tetap substitusi. Oke, F 3pi per 2 itu adalah sama dengan 2 sinus 3pi per 2 tambah cosinus 2 kali 3pi per 2. Iya, jawabannya negatif 3. Jadi koordinatnya adalah 3pi per 2, negatif 3. Setelah mendapatkan titik stasioner, bisakah kita langsung menentukan bahwa 3 per 2, 1 ataupun negatif 3 itu merupakan nilai maksimum dan nilai minimumnya? Tadi kan ditanyain nilai maksimum sama nilai minimum mutlak ya. Nah, bisa nggak langsung kita simpulkan dari sini? Nah, ternyata enggak. Kita tetap harus menentukan dulu jenis titik stasionernya supaya kita tahu mana yang nilai maksimum lokal, nilai minimum lokal, ataupun nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak. Sekarang langkah kedua adalah menentukan jenis titik stasioner. Kita coba dulu menggunakan uji turunan pertama ya. Oke, berarti caranya gimana? Nah, tadi kan kita udah punya nih absisnya itu ada 4 ya. Ada pi per 6, pi per 2, 5 pi per 6, sama 3 pi per 2. Langkah pertamanya katanya buat garis bilangan yang memuat absis titik stasioner pada intervalnya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menentukan titik-titik yang akan diujinya. Nah, di sini dilihat ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Yang warna merah itu adalah titik stasionernya, absis titik stasionernya. Jadi yang warna biru itu adalah titik-titik yang akan diuji pada f aksen x. Misalnya di antara 0 sampai pi per 6 itu diambilnya pi per 12 yang akan diuji. Di antara pi per 6 sampai pi per 2 kita ambil pi per 3. Antara pi per 3 dengan 2 pi per 3 kita ambil pi per 2. Dan seterusnya ya, seperti yang tampak pada gambar. Kemudian kita tentukan nilai turunan pertama pada kedua sisi titik stasioner tersebut. Nah, karena di sini ada
6 titik yang akan kita uji ya. Kita substitusikannya ke mana? Substitusikannya ke F aksen X. Kenapa? Karena ininya uji turunan pertama kan. Nah, untuk pi per 12 itu diperoleh nilainya setengah dikalikan akar 6 tambah akar 2 dikurangi 2. Nggak usah dihitung, kita pakai logika aja ya. Akar 6 kan tambah akar 2 pasti lebih dari 2, jadi dia positif. Kemudian untuk pi per 3, 1 kurang akar 3 itu udah jelas, pasti negatif. Kemudian selanjutnya kita uji 2 pi per 3, F aksen 2 pi per 3 nya hasilnya adalah negatif 1 tambah 2 akar 3, itu pasti positif ya. Kemudian selanjutnya kita punya titik pi ya, kita substitusikan, kita peroleh F aksen pi nya itu di sini dihitung aja. Kalau yang bilangannya sederhana mudah dihitung, hitung saja. Kalau negatif 2 pasti udah kurang dari 0. Nah, ini 8 pi per 6 itu ya sebetulnya nggak usah dihitung juga, karena pi dengan 8 pi per 6 itu berada di antara 5 pi per 6 dan 3 pi per 2. Cuma ini pengen tahu aja bener nggak gitu, kalau si berapapun lah X yang kita ambil di interval itu pasti nilai turunan pertamanya akan bernilai sama, apakah itu positif atau negatif. Oke, sekarang kita coba substitusi. Negatif 1 kurang akar 3, jelas dong itu pasti negatif ya. Jadi benar ya, kalau kita ngambil berapapun nilainya di situ itu pasti negatif. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada 10 pi per 6 antara 3 pi per 2 sampai 2 pi. Berarti nilainya berapa dong? F aksen 10 pi per 6. 1 tambah akar 3. Berarti positif ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan tanda pada garis bilangan. Jadi yang tadi udah kita hitung tuh, tadi kan F aksen pi per 12 itu lebih dari 0 ya. Kita masukin situ, tuliskan positif. Terus tadi F aksen pi per 3-nya negatif. Berarti di antara pi per 6 sampai pi per 2 itu F aksen X-nya negatif dan seterusnya. Terus selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita tinggal ambil kesimpulan saja dengan melakukan uji turunan pertama. Tadi kita ngambilnya di pertama untuk pi per 6 ya, berarti lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Sebelah kirinya itu dia nilainya positif, F aksen X-nya, sebelah kanannya negatif, F aksen X-nya. Berarti dari positif ke negatif maka merupakan titik balik maksimum gitu ya. Jadi pi per 6,3 per 2 nya merupakan titik balik maksimum. Terus untuk titik yang kedua, pi per 2. Nah, kita lihat di sebelah kirinya itu F aksen X-nya negatif atau kurang dari 0. Kemudian sebelah kanannya lebih dari 0. Maka pi per 2,1 itu merupakan titik balik minimum. Lalu 5 pi per 6. Di sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif. Berarti 5 pi per 6,3 per 2 merupakan titik balik maksimum. Terus udah gitu 3 pi per 2. Sebelah kirinya 3 pi per 2 negatif, sebelah kanannya positif. Maka 3 pi per 2, negatif 3 merupakan titik balik minimum. Setelah kita tahu jenis-jenis titik stasionernya, bisakah kita langsung menyimpulkan bahwa 3 per 2 itu merupakan nilai maksimum mutlak dan negatif 3 itu merupakan nilai minimum mutlak? Belum bisa ya. Kenapa? Nah, sebelum itu kita coba bahas dulu mengenai cara menentukan jenis titik stasioner dengan menggunakan uji turunan kedua. Oke, sekarang kita menentukan jenis titik stasioner dengan cara yang kedua, yakni dengan uji turunan kedua. Tadi kita sudah peroleh absis dari titik stasionernya. Nah, nanti absis titik stasioner inilah yang akan diuji dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, tadi kita punya F(x)-nya itu adalah 2 sinus X tambah cosinus 2X. Berarti F aksen X-nya 2 cosinus X kurang 2 sinus 2X, dan F double aksennya adalah negatif 2 sinus X kurang 4 cosinus 2X. Nah, akhirnya gimana? Kita uji semua absis titik stasionernya dengan memsubstitusikannya ke turunan kedua. Oke, kita mulai dengan X sama dengan pi per 6. Maka F double aksen pi per 6-nya jadi negatif 2 sinus pi per 6 kurang 4 cosinus 2 kali pi per 6. Kita peroleh itu hasilnya adalah negatif ya. Nah, jadi F double aksen pi per 6 adalah kurang dari 0. Maka F pi per 6 adalah nilai maksimum. Kemudian untuk pi per 2.
kita substitusikan F double aksen pi per 2 itu adalah 2, maka F double aksen pi per 2 itu lebih dari 0. Artinya F pi per 6 adalah nilai minimum. Kemudian dilanjutkan dengan F double aksen 5 pi per 6, dapatnya itu negatif 3. Maka karena F double aksen pi per 6 nilainya kurang dari 0, maka F pi per 6 adalah nilai maksimum. Dan selanjutnya kita punya 3 pi per 2. Di situ disebutkan F double aksen 3 pi per 2-nya adalah lebih dari 0. Maka F 3 pi per 2 adalah nilai minimum. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan minimum mutlak. Tadi kan kita udah dapet ya, ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum. Tapi itu tuh merupakan nilai maksimum lokal ataupun nilai minimum lokal dalam interval yang diberikan. Nah, terus gimana caranya supaya kita tahu bahwa nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak dari interval tersebut? Nah, jadi kita harus membandingkannya dengan nilai-nilai fungsi pada ujung interval. Tadi kan intervalnya adalah antara 0 sampai 2pi ya. Absisnya berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 2pi. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita bandingkan. Jadi kita nyari dulu nilai F0-nya dan nilai F2pi-nya. Kita peroleh F0 itu adalah 1. Kemudian F2pi juga sama 1. Jadi nilai Fx pada ujung-ujung intervalnya itu adalah sama-sama 1. Kita bandingkan dengan nilai maksimum pada stasioner. Nilai maksimum pada titik stasioner itu kan 3 per 2 ya. Berarti yang nilai maksimum mutlaknya merupakan 3 per 2. Nah, kalau nilai minimum mutlaknya berapa? Ya udah pasti negatif 3. Jadi kita simpulkan bahwa nilai maksimum mutlak Fx sama dengan 2 sinus X tambah kosinus 2X pada interval X lebih dari 0 dan kurang 2pi adalah 3 per 2 dan nilai minimum mutlaknya adalah negatif 3. Gimana? Bisa diikutin kan? Nah, sekali lagi untuk menentukan jenis titik stasioner itu bebas ya, kalian boleh pakai uji turunan pertama ataupun uji turunan kedua. Kalian sukanya pakai yang mana gitu. Nah, yang jelas ini ada contoh soal tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi Y sama dengan kosinus X tambah sinus 2X pada interval antara 0 sampai 2pi. Oke, silahkan dikerjakan ya. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Nah, setelah menyimak paparan materi tadi, diharapkan kita dapat menentukan titik stasioner dari suatu fungsi trigonometri, menentukan jenis titik stasionernya, dan juga menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi trigonometri. Baik itu nilai maksimum dan minimum lokal maupun nilai maksimum dan minimum mutlak. Nah, jika kalian masih merasa belum terlalu memahami, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Atau juga kita bisa mendiskusikannya di grup Telegram ataupun di Google Classroom. Atau juga kita bisa mendiskusikannya pada saat sesi live meeting nanti. Oke, jangan lupa agar selalu mengerjakan latihan soal. Karena apa? Karena practice makes perfect. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.